Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah di mata kuliah Teori Portofolio dan Teori Investasi. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan membahas tentang beta saham. Dalam keuangan, pasar beta atau beta koefisien adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak rata-rata ketika pasar saham secara keseluruhan meningkat atau menurun. Menurut definisi rata-rata tertimbang dari nilai dari semua pasar beta dari semua aset yang dapat diinvestasikan sehubung dengan indeks pasar tertimbang nilai adalah 1. Jika aset memiliki batas di atas 1 menunjukkan bahwa pengambilan bergerak lebih kurang dari 1 dengan pengambilan portofolio pasar rata-rata. Beberapa saham memiliki beta negatif yang cenderung naik ketika pasar turun. Sebagian saham memiliki beta antara 0 dan 3. Kemudian apa sih itu beta saham? Beta saham ini merupakan suatu pengukuran volatilitas atau tingkat fluktuasi dari return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar dalam pasar modal. Beta pasar ini didefinisikan oleh dan paling baik diperoleh melalui regresi linear dari tingkat pengambilan aset I pada tingkat pengambilan indeks pasar saham biasanya tertimbang nilai, di mana ET adalah istilah kesalahan yang tidak bias yang secara keseluruhan kuadratnya harus diminimalkan. Selanjutnya, tujuan dari beta saham. Estimasi empiris penting untuk membedakan antara pasar beta sejati yang mengidentifikasi hubungan yang diharapkan antara tingkat pengembalian aset dan pasar beta yang direalisasikan berdasarkan pada tingkat pengembalian histori dan hanya mewakili satu sejarah spesifik dari serangkaian kemungkinan realisasi pengambilan saham. Pasar beta sejati dapat dilihat sebagai hasil rata-rata jika banyak penarikan yang tidak terbatas dapat diamati. Namun karena mengamati lebih dari satu hasil imbang tidak pernah terjadi, maka pasar beta sejati tidak dapat diambil bahkan retrospeksi. Adapun tentang teori CAPM. CAPM ini dikenalkan oleh Jack Taylor pada tahun 1961 dan 1962, kemudian oleh William F. Sharpe pada tahun 1964, pada tahun 1965 oleh John Lindner, dan pada tahun 1966 diperkenalkan oleh John Mosin secara independen membangun karya sebelum Harry Markowitz pada diversifikasi dan teori portofolio modern. Adapun rumus dari CAPM ini adalah CAPM sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah beta ditambah tingkat pengembalian pasar dikurangi tingkat pengembalian bebas risiko. Adapun karakteristik dari beta saham. Terdapat 3 karakteristik, yaitu yang pertama pengembangan CAPM, beta velocity, dan horizon investasi. Pengembangan CAPM merupakan model penetapan harga tradisional yang dikenal CAPM hanya menggunakan satu variabel untuk mengembalikan portofolio atau saham dengan pengembalian pasar secara keseluruhan. Sebaliknya, model PAMA Prancis menggunakan 3 variabel. Selanjutnya, beta velocity adalah bentuk konveksi yang spesifik untuk koefisien beta dari investasi ekor panjang, yaitu risiko kematian. Selanjutnya, horizon investasi merupakan perusahaan cenderung memiliki investasi jangka panjang dibanding hedge fund-nya yang memiliki jatuh tempo lebih lama. Maka dari itu, seorang investor perlu berinvestasi dalam aset yang memiliki komponen pengembalian terkait dinamika jangka waktu investasi. Adapun konsep dari risiko pada beta saham. Terdapat berbagai macam konsep risiko, diantaranya adalah risiko keuntungan, risiko keuangan untuk pasar, risiko keuangan untuk bisnis, risiko keuangan dalam berinvestasi, risiko ekonomi, risiko harga komoditi, risiko inflasi dan risiko suku bunga, risiko keuangan, risiko model, serta risiko utama.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.